biasanya setiap akhir tahun, setiap khatib maupun mubaligh melakukan evaluasi apa yang kita lakukan selama 1 tahun. Layaknya kita hari ini juga sekilas melakukan evaluasi selama tahun 2022 ini, Jumat terakhir yang kedua. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Kalau kita melihat apa yang terjadi khususnya di Republik Indonesia tanpa terkecuali termasuk Kalimantan Barat, betapa tahun 2022 ini mengalami peningkatan soal fenomena alam. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana Alam Indonesia, fenomena alam tahun 2022 tercatat 3.318 peristiwa besar di Indonesia, dan tertinggi adalah banjir 1.420 peristiwa. Ranking kedua cuaca ekstrim 989 peristiwa. Ranking ketiga tanah longsor itu 608 peristiwa. Kebakaran hutan dan lahan 250 peristiwa. Gempa bumi 25 peristiwa. Gelombang pasang abrasi 22 peristiwa. Kekeringan atau kemarau 4 peristiwa. Ini tercatat sampai pada tanggal 22 Desember. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Fenomena manusianya tahun 2022 ditandai dengan yaitu meningkatnya kemiskinan, meningkatnya pengangguran, kemudian terjadi jurang pemisah kesenjangan sosial, kriminalitas yang dilakukan oleh rakyat, kemudian termasuk juga pajak pejabat, kemudian pergeseran pola hidup manusia, pola hidup terutama bagi para remaja meningkat tajam tahun 2022. Biasanya di zaman kita dulu orang tidur malam hari dan siang hari berusaha, tapi saat ini pola gaya style kehidupan justru anak muda banyak tidur di siang hari dan malam harinya tidak tidur. Inilah korban negara-negara maju, Eropa, Amerika. Mereka pada saat kita malam hari, mereka di siang hari, dan pada saat kita di siang hari, mereka di malam hari. Maka kita sebagai negara berkembang korban negara-negara maju. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Selanjutnya, ini semua ada apa? Kajian akademis setidaknya menganalisis persoalan-persoalan, sinyal apa yang dimunculkan oleh Allah dalam kehidupan, khususnya di tahun 2022. Setidaknya secara akademis dan empiris kita bisa menjawab. Pertama, kita harus akui bahwa dunia ini memang sudah tua. Dunia ini memang sudah tua. Ini dibuktikan ada salah satu kitab, yaitu dalam kitab Al-Haul Lil Fatawa. Dikatakan bahwa maksimal umur dunia ini 7.000 tahun. Yang sudah dilewati dan dijalani oleh umat manusia kehidupannya, yaitu sudah sejak dari Nabi Adam sampai saat ini sudah mencapai
6.000 tahun. Tinggal tersisa yaitu 1.000 tahun lagi. Artinya ke depan tinggal tersisa 1/7 dari kehidupan bumi akan selesai tamat menurut kitab ini. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dunia sudah tua. Itu yang pertama. Biasa kalau namanya sudah tua, yang ada batuk, yang ada pilek, yang ada tuli, yang ada juga buta sedikit, minimal rabun. Begitulah manusia dan begitu juga bumi dan dunia ini. Kedua, analisis kedua yaitu bumi enggan bersahabat kepada manusia. Ini mungkin meminjam bahasa Ebed Ade. Setidaknya bahwa kenapa begitu bumi kurang begitu bersahabat kepada manusia. Ada beberapa fenomena buat bumi itu sendiri. Pertama, kulit bumi mulai terkelupas. Berapa hutan yang sudah dijadikan kota, dijadikan perkebunan, dijadikan macam-macam, sehingga bumi untuk daya tahan menampung air sudah berkurang. Kemudian perut bumi mulai terkuras. Ini yang kita tandai dan kita lihat tahun 2022, terutama di Indonesia termasuk Kalimantan Barat sudah mulai terkuras di mana-mana. Kemudian langit bumi mulai memanas. Kalau kita mempelajari tentang ilmu astronomi, ternyata saat ini beban manusia, beban penduduk bumi saat ini adalah adanya disebut dengan pemanasan global, yaitu lapisan dari terendah, lapisan terbawah sekali dari bumi, namanya lapisan ozon telah menipis akibat kulit bumi mulai terkelupas. Kemudian banyaknya rumah-rumah kaca di negara-negara maju, sehingga serapan panas matahari tidak muncul ke tanah, mantul ke atas lagi, sehingga membuat ozon, lapisan ozon makin menipis, bahkan sudah berlubang, membuat air laut mendidih, dan akan suatu saat nanti maka negara-negara yang rendah dari air lautnya maka akan tenggelam. Maka yang beruntung adalah negara-negara bagian dari garis ekuator, dan yang paling aman adalah yang ada di garis khatulistiwa. Maka ramai-ramai negara-negara yang tidak termasuk garis ekuator dan khatulistiwa akan mengejar negara-negara yang ada di garis ekuator dan garis khatulistiwa, karena di sana cadangan air bersih yaitu di sungai-sungai yang masih banyak. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Itu pertama. Jadi persoalan bumi enggan bersahabat dengan kita. Perut bumi mulai terkuras, langit bumi mulai memanas. Jadi pemanasan global. Analisis sinyal zaman yang ketiga yaitu Allah sedang berbicara serius dengan manusia. Jadi Allah sedang mengingatkan manusia. Di antara tanda-tanda bahwa dunia ini memang didukung sudah tua, Allah Subhanahu wa taala dengan kebijakannya. Satu, rasul yang terakhir sudah diturunkan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah nabi dan rasul terakhir. Tidak ada nabi dan rasul lagi setelah Nabi Muhammad, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah bersumpah dalam salah satu firman-Nya di surah Wal Asr, bersumpah dengan atas nama Wal Asr, demi waktu asar, demi masa atau demi waktu asar. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Demi waktu asar. Maksudnya apa? Ternyata sejak terbit matahari, kemudian meningginya matahari, kemudian istiwa tengah hari, kemudian melandai ke barat, dan saat ini sampai kita pada waktu asar. Saat ayat ini turun 14 abad yang silam, kita sudah termasuk dikategorikan waktu asar. Maka waktu asar artinya sudah mendekati gelap malam lagi. Ini menandakan bahwa hidup ini tidak lama lagi.
berdasarkan sinyal dari firman Allah ini. Demi waktu asar, sebentar lagi akan gelap gulita, yaitu waktu maghrib, tandanya selesai kehidupan. Yang ketiga, Allah sedang berbicara mengingatkan kita bahwa bumi rusak karena perilaku manusia. Perilaku manusia. Kita lihat di daratan dan di lautan rusak akibat tangan-tangan manusia. Tujuannya apa? Liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Agar kamu segera kembali kepada Allah, bertaubat. Siapa yang merusak bumi, segera perbaiki bumi itu. Siapa yang tidak bersahabat dengan bumi, maka sekarang bersahabatlah dengan bumi. Ingat, bumi sudah tua, maka tugas kita bagaimana bersahabat kepada bumi. Para pengusaha bukan hanya bisa menebang hutan, tapi juga bisa reboisasi, yaitu menghijaukan kembali hutan. Para pengusaha yang bisa menggali tambang, tapi selanjutnya juga bagi bahasa menimbus kembali agar bumi tidak enggan bersahabat dengan manusia, dan lain-lain sebagainya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, maka kata kunci sebagai orang yang beragama, solusi persoalan tanda-tanda zaman, baik dunia sudah tua, bumi enggan bersahabat, Allah sedang berbicara serius dengan kita. Apa langkah, kiprah, atau kata kunci yang harus kita lakukan? Pertama, jadilah kita orang-orang yang as-salihin. Dalam Quran, Allah memberikan amanah kepada kita. Annal arda warisuha min ibadiyas solihin. Bahwasanya bumi ini diwariskan kepada hamba-hambaku yang soleh, hamba-hambaku yang baik, hamba-hambaku yang membangun bumi, itu yang akan mewariskan bumi ini. Siapa yang tidak bisa mewariskan bumi, akan Allah musnahkan, akan digantikan dengan generasi-generasi baru yang mereka taat kepada Allah, yang mereka mencintai bumi ini. Itu amanah Allah di dalam Quran surah Al-Anbiya. Kemudian jadilah asyakirin, orang-orang yang pandai bersyukur. Karena memang kita terhadap Allah pandai-pandailah memujuk Allah. Walaupun sebenarnya Allah tanpa dipujuk pun dia tetap memperhatikan kita. Tetapi dalam firman-Nya sendiri Allah kepingin dipujuk. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur atas nikmat, maka akan Allah tambah nikmat itu lagi. Artinya apa? Allah paling senang kalau kita syukuri nikmat yang kita berikan. Maka nikmat yang sudah ada, kita syukuri dengan baik. Caranya mengembalikan nikmat Allah pada jalan Allah, bukan pada jalan yang bukan jalan Allah. Insya Allah akan Allah tambah nikmat itu lagi. Selanjutnya, kata kunci yang ketiga, jadilah az-zakirin, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, yaitu memperbanyak taqarrubillah kepada Allah. Kajian-kajian sufi, kajian-kajian tasawuf, kajian-kajian tarekat, yang bagaimana Allah selalu bersama kita senantiasa. Ini kita galakkan di mana-mana saat ini. Memperbanyak zikir, memperbanyak ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang diharapkan oleh Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa banyak mengingat Allah itu orang menjadi tenang. Ingat, hati-hati. Orang yang tidak tenang, maka kembali kepada Allah pun dalam keadaan yang tentu su'ul khatimah. Maka orang yang mau husnul khatimah, kembali kepada harus dalam keadaan tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dan seterusnya. Jadi, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan reda dan diredai. Allah, kita reda kepada Allah, Allah reda kepada kita. Itulah orang-orang yang selamat. Itulah orang-orang yang kembali kepada Allah dalam kondisi husnul khatimah.
bagaimana kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan tenang, yaitu hati ingat Allah semata-mata. Maka bagaimana kita supaya melekat sama Allah? Maka kajian-kajian kebatinan, kajian-kajian thariqah saat ini digalakkan dalam rangka menutup. Mungkin kita usia kita sudah tua, kapan lagi kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala? Karena itulah sebenarnya kalau kita ingin kembali kepada Allah, kembali dengan mendapat nikmat dan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita banyak zikir kepada Allah. Bahkan barang siapa yang akhir kalamnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kita senantiasa zikrullah, perbanyak zikir, ingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah solusi orang yang beriman yang paling top tier, paling mantap, nomor wahid. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu tahun 2022 cukup mengguncangkan naluri kita, narasi kita, pemikiran kita, karena bencana alam, fenomena alam setiap tahun begitu terus meningkat dan meningkat. Tapi orang yang beriman tetap tenang, tentram. Kenapa? Mereka ada Tuhan. Mereka mengingatkan Allah, kemudian memperbaiki bumi. Insya Allah dia menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang syakirin, banyak bersyukur, menjadi orang yang zakirin, yang banyak ingat Allah. Itulah sebetulnya solusi yang terbaik untuk menyelamatkan kehidupan kita, kehidupan generasi kita, zuriat kita, dan kehidupan bumi. Semoga kita termasuk orang yang terselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah, amin ya rabbal alamin.